Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya ya di rumah produksi Serandal Mutu. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman para pelaku UMKM rumahan yang sedang fokus berbisnis, terutama yang berbisnis di sandal jepit. Nah, ini seperti saya, pengusaha yang baru mengawali atau merintis bagaimana cara menjual dan membuat sandal jepit rumahan sendiri ya. Ayo langsung kita intip caranya. Baik, mungkin beberapa teman-teman di YouTube sudah ada beberapa yang menjelaskan ya bagaimana memulai sebuah usaha sandal jepit ini ya. Nah, yang pertama teman-teman seperti apa yang setelah lakukan ya. Jadi sebelum saya memutuskan untuk berkiprah di dunia industri sandal jepit ini, nah yang pertama memang saya cari pengalaman dulu. Pengalaman ini bisa didapat lewat YouTube atau bertanya dari teman-teman yang melakukan atau mengerjakan usaha sejenis. Nah yang pertama saya melihat dari bahan bakunya dulu. Nah, bahan baku yang digunakan untuk produksi sandal ini, nah, saya sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi teman-teman nanti bisa melihat kira-kira di daerah teman-teman itu potensinya itu sandal yang diminati itu dari bahan apa. Nah, itu harus dilihat. Nah, seperti saya contohnya saya memang memfokuskan produk saya ini terbuat dari bahan spon ya. Nah, teman-teman bisa search di berbagai macam media. Jenis spon sendiri itu ada banyak. Nah, seperti contoh di depan yang teman-teman lihat ini. Nah, ini bahan dasar sandal jepit yang saya akan buat ya. Ini terbuat dari spon Eva yang sudah jadi seperti ini ada. Teman-teman bisa cari, nanti bisa beli langsung jadi seperti ini. Nah, ini sudah bagus, sudah terkemas, sudah terpotong-potong. Tinggal teman-teman nanti ingin mencari ketebalan yang berapa nanti ada. Atau teman-teman juga bisa membeli spon yang batangan atau gulungan. Nah, seperti saya juga membuat. Nah ini saya potong-potong sendiri nih. Nah ini spon yang masih lembaran. Ini salah satu contohnya. Terus ketebalan sandal yang teman-teman butuhkan, yang inginkan itu seperti apa? Nah yang diminati oleh banyak orang. Nah setelah tahu kira-kira pasarnya itu membutuhkan model atau bahan seperti apa, nah teman-teman mulai berpikir untuk bagaimana proses produksinya. Selanjutnya setelah bahan dasarnya saya putuskan pakai spon Eva jenis tertentu ini yang saya sudah perlihatkan ini, nah baru saya membeli alat cetakan untuk sandal. Nah, ini alatnya ini. Nah ini alat ini bisa dilihat. Ini alat cetakan ini juga banyak sekali di internet, di media ini. Alat cetakan itu ada dua ya. Ini saya contohkan yang ada pelubangnya, jadi tidak perlu melubangi. Ada yang tidak perlu dilubangi, ada yang tidak ada pelubangnya. Nah ini teman-teman tinggal sesuaikan mana saja yang teman-teman inginkan. Nah selanjutnya setelah memiliki bahan dasar, alat yang dibutuhkan selanjutnya adalah alat press, alat untuk mengepres sandal. Jadi supaya cetakan ini bisa membuat cetakan sandal. Nah ini letaknya seperti ini. Nah meletakkannya jadi seperti ini contohnya. Nah ini baru kita tempatkan di alat pressnya. Ayo sekarang kita lihat ke alat press. Nah saya membuat alat press sendiri. Ini teman-teman supaya, nah karena pengusaha seperti saya ini budgetnya masih sangat minim. Jadi harus dengan budget yang sangat minim. Nah ini yang sudah saya perkenalkan di video YouTube berikutnya ya, alat press buatan saya sendiri. Nah begitu. Jadi cara membuat sandal jepit mulai nih bagi teman-teman yang baru memulai. Nah saya sarankan memang harus belajar terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai ketika nanti sudah terjun, nah nanti malah bingung ngapain yang harus dikerjakan. Nah ini saya membuat alat press sendiri, saya pakai, ada banyak usaha lain yang dia hanya membuat alat press dengan satu, ada yang modelnya seperti ini ya, ada yang pakai hidrolik, bantuan hidrolik yaitu dongkrak ya, ada yang memang dia dikerjakan pakai manual. Nah ini manual yang menggunakan hidrolik. Nah
Cara membuatnya seperti itu ya. Ini jadi cetakannya dipaskan dulu seberapa yang ingin kita buat. Selanjutnya dimasukkan. Nah ini memasukkannya pun harus sejajar. Kalau tidak sejajar biasanya tidak mau mencetak sempurna. Nah setelah itu saya hari ini tidak demokan cara mengerjakannya ya. Saya hanya contohkan. Nah setelah ini saya buat alatnya sendiri begini. Nah baru ini dipres terus ke bawah. Nah lihat ini, dipres. Jadi kadang-kala mungkin tidak bisa satu kali press ya sandalnya terbuat sempurna, mungkin butuh 2 atau mungkin 3 kali. Nah ini tergantung dari pengalaman teman-teman semua. Nanti semakin pengalaman teman-teman akan semakin bisa mempres dengan sempurna supaya terjadi cetakan sandal yang bagus yang diinginkan. Nah setelah dipres sampai selesai, nah jadi insya Allah akan tercetak sandal dengan sempurna. Nah setelah tercetak sandal dengan sempurna, sisa-sisanya akan, nah ini sisa-sisa, contoh sisa-sisa pres-presan yang sudah dibuat ini terus mau diapain ya tidak tahu, ini mau dibuang mungkin. Nah ini hasil cetakan pres saya. Nah itu, nah ini hasil, bukan hasil ya, residu dari cetakan pres. Nah kalau sudah dipres, sudah jadi baru. Nah kita akan lihat produk yang sudah jadi beberapa. Nah teman-teman baru ketahui bahwa sandal wudhu yang saya buat ini, insya Allah sandalnya nyaman di kaki ya, dan juga tahan awet ya. Dan yang paling penting adalah ini. Jadi kalau produk pertama saya belum ada embosnya. Nah ini sudah dikasih belakang atau ada embosnya. Nah ini jadi sudah tidak licin lagi begitu ya. Nah inilah kira-kira produk buatan rumahan sandal jepit ya, sandal wudhu. Nah mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Kalau teman-teman ingin membeli, silahkan cek di Shopee ada ya, Shopee sandal wudhu, atau juga di TikTok Shop juga ada. Nah setelah ini tahapannya adalah mensablon. Jadi setelah tercetak begini, nah kita akan sablon dengan alat sablon rumahan juga. Nah, ini sudah ada alatnya di sini. Nah inilah alat yang saya gunakan untuk mensablon sandal yang baru saja saya buat ini. Nah begitulah ya teman-teman penjelasan singkat bagaimana proses pembuatan sandal jepit rumahan supaya tidak penasaran, nah dan ingin memulai usaha bidang sandal jepit. Nah ayo bersama-sama. Jadi generasi Z ini harus generasi yang paham tentang tantangan zaman, salah satunya dengan berwirausaha. Ya semangat teman-teman, semoga sukses selalu membuat ya, bisnisnya, terutama di bagian sandal jepit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.